Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan beri kesehatan bagi kita semua untuk datang beribadah. Mari kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk menikmati 1 jam ke depan bersama dengan Tuhan. Karena itu tanggalkan segala beban kita, pergumulan kita menikmati setiap pujian, firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia, dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai pada kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Seberapapun yang hadir pada pagi hari ini, biarlah hati kita tetap. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau merasakan betapa kasih Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kita. Penyertaannya luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita mau naikkan pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus kau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh. Kita mau benar-benar merasakan kasih Yesus yang sempurna. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu Tuhan, memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu,
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Yesus yang baik, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Yesus. Glory nama Tuhan, Engkau baik, Engkau yang bertahta, Engkau yang kuasa. Namamu besar Tuhan, oh haleluya. Engkau yang baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini betul-betul Tuhan rinduan kami ya Bapa, untuk hanya mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang baik Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami meminta Tuhan, Engkau beri pengampunan beri kami Tuhan, agar kami bisa layak di depan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, agar bisa Tuhan menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan berkatilah kami semua Tuhan, dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami kepada-Mu Tuhan, karena ucap syukur yang kami tahu, karena Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Silakan duduk kembali. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus sukacita. Kita mau katakan betapa hebat, betapa kuatnya Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Allah kita, Allah kita, Allah kita.
biasa. Dan kita masih dengan sukacita, tapi kita tetap mau merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan hanya ada sukacita. Amin. Amin. Dan tetap kita mau buka hati kita, kami firman Tuhan. Karena Allah yang baik, dengan apa akan kubalas kasih Tuhan? Dengan apa akan kubalas? bersyukur padamu selamanya. Mari kita adakan bersama-sama. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus,
Bapa di dalam sorga, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Layakkan setiap kami, suci kuduskan kami Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau, karena kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Siapkan setiap hati kami, pikiran kami mau berikan hanya untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yunus 3 ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat 10, saya akan baca untuk kita semuanya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sekali lagi, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saya akan memberikan tema kepada kita, Compassion of God. Allah yang menyelamatkan, Allah yang berbelas kasih. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita semua. Adakah di antara Bapak Ibu yang merasa tidak berdosa? Tolong angkat tangannya. Ataupun adakah di antara Bapak Ibu yang pagi ini tidak berbuat dosa? Ternyata tidak ada. Jadi manusia di bumi ini adalah berdosa. Di dalam pembacaan kita, Yunus adalah seorang nabi yang diutus pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe adalah kota yang sangat besar. Kota yang sangat besar. Nah, pada zaman itu, kota Niniwe adalah musuh daripada orang Israel. Musuh daripada orang Israel. Nah, di dalam pasal ini, Bapak Ibu, di dalam pasal 1, kita melihat di sana sudah dituliskan atau sudah tersirat bagaimana kota Niniwe itu di hadapan Tuhan. Ya. Ya, kota Niniwe adalah kota yang kejahatannya sudah sampai di hadapan Tuhan. Sudah sampai di hadapan Tuhan. Kota yang kejahatannya sudah sampai di hadapan Tuhan. Nah, karena kejahatannya yang sangat besar itu, maka tentu ada yang namanya hukuman. Ya, tentu ada hukuman bagi kota itu. Dan itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Itu akan
terjadi. Di sisi lain, Allah itu adalah kasih. Di sisi lain Allah itu adalah kasih. Dan tidak mungkin dia akan semenang-menang menghancurkan sebuah kota. Nah, oleh karena kasihnya, dia mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Ya. Tetapi Yunus, seorang nabi ini, ketika firman Tuhan sampai kepadanya, apa yang dia lakukan? Ya, melarikan diri. Ya, seorang nabi, seorang hamba Tuhan, ketika diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe dengan tujuan Tuhan datang ke kota itu untuk menyelamatkan kota Niniwe, namun yang dilakukan Yunus adalah pergi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau jauh dari hadapan Tuhan berarti ya, dengan kata lain tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Ya, jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Kalau saya pikir-pikir, di mana sih tempat yang tidak ada Tuhan? Tentu tidak ada. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Ya. Tetapi Alkitab menuliskan di sana Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana selanjutnya ketika Yunus pergi melarikan diri, ya, ketika dia naik kapal, apa yang terjadi di sana? Ya, datang badai, angin ribut, dan bahkan Yunus ya, mengalami musibah. Dia dilemparkan ke laut dan dia ditelan. Ya, dia ditelan oleh ikan besar dan 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan. Namun karena Allah tetap kasih, Allah setia kepada anak-anaknya, tidak sampai membunuh Yunus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yunus tetap diselamatkan. Ya. Yunus tetap diselamatkan. Nah, pertobatan adalah tindakan orang berdosa untuk berbalik. Ketika Yunus mengalami banyak musibah dan dia mengalami banyak hal, ya, dia merenungkan, ya, bagaimana dia di hadapan Tuhan dan dia bertobat, ya, dia bertobat. Secara manusia, ya, Yunus adalah orang yang pada waktu itu merasa minder. Ya, kenapa dia mau melarikan diri? Karena satu-satunya dia merasa minder, malu. Siapakah dia? Kok dia diutus ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan? Adakah di kota itu yang mau mendengarkan perkataannya? Nah, di situ terlihat bagaimana karakter seorang Yunus. Karakter seorang Yunus yang merasa minder dan dia menolak. Ya. Dan oleh karena kasih Allah, Yunus pun diselamatkan oleh Allah. Yunus diselamatkan oleh Allah. Ya. Tadi di ayatnya yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya, perbuatan kota Niniwe itu sungguh-sungguh sangat keji, jahat, berdosa. Ya. Bapak Ibu sudah tahu pasti apa itu dosa. Ya. Dosa itu adalah kejahatan yang membuat hati Allah murka. Dosa itu adalah maut. Ya. Dosa itu adalah
keinginan daging. Ya, itu dosa. Kita akan belajar bagaimana Allah, pribadi Allah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, terlihat di dalam pasal ini bagaimana Tuhan memperhatikan bangsa yang jauh dari hadapan Tuhan, bangsa yang berdosa. Ya. Mungkin Yunus merasa dia di hadapan Tuhan adalah manusia biasa, manusia yang hanya diutus. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Allah mengutus setiap anak-anaknya untuk menjadi pemberita, pembawa pesan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Allah mengutus anak-anaknya menjadi pemberita firman-Nya. Mungkin kita berpikir seperti ini, saya ini bukan hamba Tuhan, saya ini bukan rohaniawan, dan saya ini bukan aktivis gereja. Adakah kita menyadari Bapak Ibu, kita ini adalah pembawa pesan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Kita akan belajar bahwa Tuhan itu mengasihi setiap orang. Makanya dia akan memakai setiap kita kalau kita sadar bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Tetapi kebanyakan kita tidak menyadari hal itu Bapak Ibu. Kita malah sibuk dengan diri kita sendiri. Ya. Kota Niniwe, kota yang besar Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan menuliskan seperti itu. Kalau kota besar berarti beribu jiwa yang ada di dalam kota itu. Ya. Tetapi di dalam kota itu kejahatannya sudah sampai di hadapan Tuhan. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa pasti akan dihukum. Ya. Firman Tuhan sudah menuliskan seperti itu. Dan ini sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dia akan menghancurkan kota itu. Tetapi kita tahu Allah kita adalah Allah yang kasih. Dia tidak dengan cepat menghukum kota itu, tetapi dia mengutus seorang nabi. Tetapi nabi yang diutusnya sendiri pun melarikan diri di hadapannya, menjauh dari hadapannya. Apa yang kita pelajari dari peristiwa pelarian diri, pelarian Yunus di hadapan Tuhan? Ya. Yunus tidak mau mengambil tindakan, mengambil konsekuensi, mengambil tanggung jawab. Ya. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab, sebuah amanah yang harus dijalankan. Tetapi karena manusia ya, pemberontakan itu, penolakan itu tetap ada di dalam diri setiap manusia. Ya, tadi saya sudah bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang merasa tidak berdosa? Tidak. Tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang tidak sama sekali tidak melakukan dosa. Baik itu dalam pikiran, perkataan, tingkah laku, dan yang dirancangkan di dalam hati. Ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana Allah mendisiplinkan umat yang tidak taat. Ya. Kita belajar bagaimana Allah sendiri menghukum Yunus, Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu merasa seorang nabi Tuhan itu, seorang hamba Tuhan itu tidak
tidak dihukum kesalahannya. Tidak. Tuhan itu menghukum setiap orang yang tidak taat di hadapannya. Jadi baik itu hamba Tuhan, pendeta, majelis dan semuanya, kalau dia berbuat dosa, suatu saat dia akan menerima hukuman itu dari hadapan Tuhan. Dia akan menerima balasan itu dari Tuhan. Ya. Yunus dengan segera Tuhan disiplinkan. Ya. Yunus mengalami tekanan. Ya. Di dalam perut ikan tidak ada yang enak Bapak Ibu. Kita coba bayangkan, jikalau kita saat ini berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak ada udara segar, rasanya gimana? Itu adalah masalah Bapak Ibu. Itu adalah tekanan. Tetapi di dalam perut ikan yang dilakukan oleh Yunus pun pasti sungut-sungut, ya, namanya aja manusia. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami tekanan, dia pasti tidak terima. Ya. Yang berdosa siapa? Yang melakukan siapa? Kok saya yang dihukum? Tidak Bapak Ibu. Setiap orang yang diutus, ketika dia jatuh, dan dia akan dihukum. Meskipun yang berbuat dosa adalah kota Niniwe. Jadi kita belajar bahwa di hadapan Tuhan tidak ada pilih bulu. Di hadapan Allah tidak ada pilih bulu. Dia yang melakukan dosa, berarti saya tidak. Ya. Karena kenapa? Kita ini adalah utusan Tuhan yang sudah diberikan tanggung jawab. Ya, jangan kita berpikir saya sudah orang Kristen, KTP saya sudah Kristen, tapi saya tidak punya jabatan di dalam gereja, saya tidak melayani Tuhan, saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Tidak Bapak Ibu, ya, jangan salah. Orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang percaya itu punya tugas di hadapan Tuhan, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Jadi kita mau lihat, selama kita hidup di dunia ini, adakah kita menyampaikan pesan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Seberapa banyak pesan-pesan yang sudah kita sampaikan di tengah-tengah lingkungan kita? Ya, hanya Bapak Ibu yang tahu. Kemudian kita akan belajar Tuhan mengasihi umat yang bertobat dan berbalik kepadanya. Pada akhirnya Tuhan mengasihi Yunus. Pada akhirnya Tuhan menyelamatkan Yunus. Ya. Hingga ikan itu memuntahkan dia di daratan. Dan keselamatan itu diberikan kepada orang yang bertobat, ya. Yang awalnya Yunus tidak mau, tetapi ketika dia mengalami tekanan, masalah, dan di dalam perut ikan dia merenungkan siapakah dia, ya. Dia tidak tahu bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, Allah mampu menolong, ya. Kita belajar dalam hal ini, kalau Tuhan mempercayakan kita sebuah pelayanan, kadangkala kita menolak Bapak Ibu. Saya juga belajar dari situ. Kadangkala kita tidak mau. Bapak Ibu, ketika kita menolak itu, jangan salah, kita tidak dihukum, kita tidak dikenakan sanksi. Suatu saat kita akan menerima balasan itu. Karena penghukuman itu selalu terjadi.
penghukuman itu selalu ada. Tetapi setiap orang yang mau bertobat, yang mau berbalik kepada Tuhan akan diselamatkan. Akan Tuhan berikan keselamatan itu. Kemudian kita belajar bagaimana Allah berbelas kasih kepada semua orang. Ya, kota Niniwe adalah kota yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kota yang kejahatannya sudah sampai di hadapan Tuhan. Kota yang hidupnya sembrono di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi karena kasih Allah, Dia mau menyelamatkan kota itu. Ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya, mungkin kita merasa, Tuhan tidak tahu kok kalau saya dalam hati saya menolak ini. Tuhan tidak tahu kok kalau saya berbuat ini. Tidak. Di hadapan Tuhan semuanya telanjang. Ya, di hadapan Tuhan semua telanjang, Bapak Ibu. Ya. Kita perlu merenungkan diri. Ya. Ini sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan kita di rumah. Bapak Ibu, selama 8 bulan ini adalah kesempatan kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kesempatan kita untuk berelasi dengan keluarga kita. Kesempatan kita untuk berbalik kepada Tuhan. Mungkin di masa-masa yang lalu, mungkin kemarin, mungkin 1 minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita tidak setia kepada Tuhan. Kita malah enggan. Ya. Apalagi masa-masa pandemik ini yang begitu sulit orang mau beranjak maju. Ya. Kita bersyukur gereja GIA membuka ibadah meskipun dibatasi. Tetapi Bapak Ibu, ada gereja-gereja lain di luar sana yang sampai hari ini masih belum melakukan ibadah. Tetapi Bapak Ibu, adakah kita sangat-sangat dalam kerinduannya untuk ibadah, atau hanya karena rutinitas saja, atau karena sudah dicatwal? Kalau saya tidak kelihatan di gereja, saya nanti begini. Tidak. Ya. Semuanya itu tergantung kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya. Kita diutus di tengah-tengah komunitas kita. Ada kita menjadi pembawa damai, pembawa pesan Tuhan, alarm bagi mereka yang jatuh di dalam dosa. Ataukah kita hanya diam-diam saja, ya? Tidak ambil pusing. Sudahlah, sudah corona, begitu kan? Sudah corona, ibadahnya dibatasi cuma 10 orang di kantor, ya. Di kantor gereja cuma 10 orang yang hadir, itu saja. Yang lain kemana? Atau tunggu di telepon baru mau ibadah. Atau tunggu jadwal mimbar baru mau ibadah. Belum terlambat Bapak Ibu. Saya juga diingatkan, waktu Tuhan itu tidak ada yang tahu. Mungkin kita sibuk mencari isi dunia ini. Isi dunia ini hanya sementara. Kita sudah mendengarkan bagaimana kisah Sodom dan Gomora. Ya, kalau Tuhan menghancurkan, tidak ada yang menghalangi. Kalau Tuhan melemparkan batu di atas kepala kita, tidak ada yang mampu menghalanginya. Kalau Tuhan memberikan kita masalah, tidak ada yang mau menghalanginya. Karena semuanya adalah hak Tuhan. Hak Tuhan. Jadi kita belajar, kita terus memperbaharui hidup kita ini. Ya. Beberapa hari ini saya merenungkan. Ya. Tadi saya sudah mengatakan
bahwa tidak ada manusia yang berdosa. Saya juga berbuat dosa. Saya juga terbatas di hadapan Tuhan. Saya juga kekurangan mengikut Tuhan. Tetapi kalau kita santai-santai saja Bapak Ibu, kesempatan itu semakin hari akan semakin menipis. Ya, semakin hari akan semakin menipis Bapak Ibu. Ya, perlu kita ingat bahwa kalau kita mau bertobat di hadapan Tuhan, kalau kita mau berbalik di hadapan Tuhan, Allah akan menerima kita apa adanya. Allah akan berbelas kasihan. Keselamatan itu diberikan kepada orang-orang bertobat, bukan orang-orang percaya. Tahu orang percaya? Ya, orang percaya itu banyak di luar sana. Saya percaya ini, ya. Saya percaya ini, ya. Tetapi orang yang mau bertobat, berbalik di hadapan Tuhan, itulah yang diselamatkan. Ya. Orang yang mau bertobat. Saya kadang-kala berpikir seperti ini. Di masa pandemi ini kita hanya diberi kesempatan untuk ibadah hanya sejam. Tetapi banyak yang di antara kita 1 jam itu istilahnya bosan. Bosan, lama sekali. Duduk saja kayak ada ulat di kursi itu. Nikmatilah ibadah itu. Kesempatan untuk menghadap Tuhan itu hanya sejam, Bapak Ibu. Ya, bukan saya menyindir siapapun di sini, tapi kita mau belajar. Ibadah, datang ibadah itu hanya sejam. 1 kali dalam seminggu. Ya. 6 hari kita sudah melakukan banyak hal di rumah, di luar sana, mencari kesibukan kita, mencari kebutuhan kita. Tetapi 1 jam itu ya, kita menyanyiakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan melihat. Tadi saya baca di atas ini, persiapkan hati. Bernyanyilah, bersukacita di hadapan, karena Tuhan yang tahu hati kita ini. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, saya ditegur dan saya diingatkan. Ya, 1 jam itu luangkanlah untuk Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai pada hari Tuhan itu datang kita tidak ada persiapan sama sekali. Selama pengikutan kita kepada Tuhan sia-sia. Sayang sekali kalau kita dipanggil dan kita didapatkan tidak setia. Sayang sekali. Jadi kita mau belajar untuk berbalik. Kita mau belajar lebih baik dari hari-hari yang lalu. Ya. Dan orang yang mau merasa dia tidak benar di hadapan Tuhan, dia akan mau berubah. Dia akan bertobat. Ya. Dia akan mau berubah, dia akan mau bertobat. Meskipun keselamatan itu diberikan kepada semua orang ya, tetapi orang yang dipilih hanya sedikit. Ya, jadi jangan sampai kita tidak dipilih pada hari Tuhan datang. Pada hari Tuhan datang. Ya, sepertinya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita ditegur, kita diingatkan, kesempatan kita semakin sedikit. Jadi semoga firman Tuhan ini saya diubahkan, Bapak Ibu diubahkan, saya diberkati, Bapak Ibu diberkati, baik di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam keluarga kita. Kita benar-benar menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah memandang kami
besar kecil dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak secara kebetulan kalau hari ini kami mendengarkan sabda-Mu. Tidak secara kebetulan kalau kami diingatkan untuk kami berbalik di hadapan Tuhan. Itu adalah kesempatan bagi kami untuk mau menjadi orang yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami rindu hidup kami diubahkan. Kami rindu hidup kami diselamatkan, baik di dunia ini maupun di akhir, di mana Engkau datang kedua kali. Tuhan, tolong setiap kami. Hanya Tuhan yang mampu membuat kami berbalik. Hanya Tuhan yang mampu membuat kami menyadari dosa-dosa kami. Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami. Engkau berkati firman Tuhan ini. Engkau meteraikan di dalam hati kami. Jadikan rema dan berkat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari ini saat-saat yang tidak mudah, supaya kita sebagai orang-orang percaya sadar dan berjaga-jaga. Masa pandemi menjadi kesempatan untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, terus berusaha cari Tuhan, atau tidak? Ya, memang tidak mudah, ya. Perhatikan teman-teman kita sendiri gitu ya. Yang seharusnya dijadwal di ruangan gereja ini kan banyak. Tapi mengapa mereka tidak hadir? Kita tidak bisa memaksa mereka. Kadang saya ketemu atau saya WA diingatkan, ya hanya tersenyum aja. Saya ibadah online di rumah kok Pak. Pak Gun kan gak bisa punya dasar untuk memaksa kan. Kalau jemaat itu karyawan saya kasih SP1, SP2, SP3. Kan enggak, ibadah itu kan tanggung jawab pribadi, ya. Karena itu bersyukurlah kalau kita selalu diingatkan supaya kita sadar dan peka. Iya, berapa kali sih firman Tuhan selalu mengingatkan untuk kita menggunakan kesempatan dengan baik. Kita tidak tahu Tuhan mau datang kapan, tetapi kita akan terus berjaga-jaga, ya. Memang sekali lagi tidak mudah. Teman saya di gereja besar di Semarang ini cerita, di gereja mereka yang takut beribadah itu orang-orang kaya, yang sudah usia lanjut tapi kaya. Oh, jangan diadakan kebaktian dulu, karena virusnya masih banyak kan ya. Berjaga-jaga betul. Akhirnya di rumah, tidak kemana-mana ya. Ada seorang teman cerita, bosnya itu selalu di rumah, tidak kemana-mana. Yang kerja karyawannya terus, dia terus memproteksi dirinya karena mungkin saking takut dan khawatir dengan virus corona ini. Pertanyaannya sampai kapan ya? Tadi Mbak Meni sudah bilang 8 bulan loh. Ya kalau 8 bulan ini selesai. Tadi pagi saya singgung, hari Jumat yang lalu pertambahan orang yang suspek virus corona bertambah 5.300 sekian. Ya. Apakah karena demo? Kita enggak tahu. Apakah karena orang tidak berjaga-jaga? Ya bisa saja seperti itu. Ya. Di mungkin Semarang saya tidak tahu. Masih ada, saya amati update beberapa daerah yang virus coronanya tinggi. Bahkan Senin yang lalu Pak Kartini mau ngurus ke catatan sipil
jemaat yang mau menikah tutup ya, karena ada pegawai catatan sipil yang kena 4 orang. Di Sragen ada pesta pernikahan yang membawa dampak pengantinnya meninggal bersama dengan orang tuanya. Di Jogja berapa hari yang lalu katanya ini, kata pedagang keliling itu menularkan 18 orang kena suspek COVID-19. Nah, kita tidak bisa Bapak Ibu untuk menghentikan itu, kapan selesainya. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Kalau kita di rumah terus, bagaimana kerohanian kita? Kalau kita di rumah terus, tidak bekerja, misalnya Mas Dwi takut corona gitu, tidak kerja, ya nggak dapat duit, tidak makan. Apa mau bergantung kepada siapa? Kita bergantung kepada Tuhan. Tapi kan kita harus ubah kan gitu, memaksimalkan tenaga, pikiran dan potensi kita. Mari jalani hidup, ketakutan, kekhawatiran boleh. Tetapi kita kan selalu diingatkan, 3M, pakai masker, menjaga jarak, menghindari atau mencuci tangan dengan hand sanitizer. Mari kita lakukan protokol kesehatan dengan baik. Saya percaya itu akan menolong kita, tetapi jangan sampai kita lengah dengan hidup di masa pandemi ini, sehingga kemudian kita takut dan khawatir segala macam. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, mari kita gunakan waktu-waktu kita dengan baik untuk bekerja dan juga imbangi dengan ibadah-ibadah kita. Puji Tuhan, beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Yang pertama berita duka dulu ya, meskipun almarhumah Dr. Lisa bukan jemaat kita, tapi saya percaya banyak jemaat ditolong oleh beliau, baik melahirkan atau sakit ya. Tadi pagi Dr. Lisa dipanggil Tuhan, saya tidak tahu pacarannya kapan, tapi Bapak Ibu yang bisa mungkin baca di koran dan segala macam, kalau kita punya waktu mari kita beri perhatian, penghormatan terakhir kepada beliau ya, yang sudah menjadi berkat bagi warga Genu Indah ini pasti ya, melalui klinik bersalin atau klinik kesehatannya ya. Puji Tuhan, kemudian kegiatan kita selama sepekan, Bapak Ibu bisa perhatikan di Warta Jemaat, khusus untuk hari Senin. Sekali lagi kami mengingatkan kepada kaum bapak, kaum pria, mari hadir dalam ibadah ucapan syukur. Kita datang bersama-sama dalam kegiatan PPK yang akan diisi dengan ibadah ucapan syukur. Bapak-bapak sudah menyelesaikan peninggian jalan di sebelah di Jalan Kapas Tengah 6 ya. Meskipun kita tidak ikut kerja bakti, mari hadir ya. Saya diingatkan panitia, yuk semua pria hadir untuk kita bisa berfellowship bersama-sama dalam kegiatan besok ya, Senin 6:30 malam. Kemudian hari Selasa off, hari Rabu ada ibadah PWK Lydia, baik di gereja dan juga ditayangkan secara online. Pada hari Kamis pagi ada ibadah lansia jam 10 pagi, mari para lansia ajak teman-teman lansia yang lain yang hari Minggu tidak bisa ibadah, kita hadir di gereja siang hari. Percayalah nggak ada virusnya. Pak Didik sudah mendesinfektan ya secara berkala gereja kita ini ya. Mari kita hadir, kaum lansia yang saat ini juga mungkin menyaksikan pengumuman secara online ya. Kemudian sorenya ada ibadah transformasi doa, Kamis Jumat ada KPK, dan Sabtu ada doa puasa. Mari kita bergabung dengan kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Kemudian pengumuman berikutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Musia pada
tanggal 10 November untuk Bapak Nathanael Andi Gunawan, sebelah mana? Oh, sebelah sini ya. Tanggal 10 November untuk Bapak John Tito tanggal 13 November dan juga untuk Ibu Yosia Kristi tanggal hari ini ya, Mas Fian, hari ini tanggal 15 November. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara kita, tetaplah semangat menjalani hidup, meskipun ulang tahunnya mungkin tidak dirayakan secara besar-besaran, ulang tahun di masa pandemi menjadi istimewa, karena kita diingatkan bagaimana hidup itu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Teruslah dukung gereja kita dalam penyelenggaraan ibadah maupun juga persiapan-persiapan gereja dalam menyambut Natal. Kita belum tahu formatnya seperti apa, mari kita doakan dan kita siapkan persembahan Natal kita supaya penyelenggaraan Natal di gereja kita bisa berjalan dengan baik. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami boleh menyelenggarakan ibadah dengan baik, baik itu di ibadah yang pertama maupun kedua. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan mimbar, para WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan mereka. Kiranya semangat mereka dalam melayani terus berkobar-kobar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati juga para usher, petugas multimedia sound system yang dengan setia melayani tiap-tiap minggu. Tuhan akan memberkati mereka, jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mereka rindu menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti ibadah kami. Terima kasih Tuhan juga untuk jemaat-jemaat yang memberanikan diri datang ke rumah Tuhan, yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau tahu kerinduan mereka dan Tuhan akan memberkati mereka, jerih payah mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Engkau sendirinya akan memberkati. Demikian juga saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Engkau juga menolong mereka bersama dengan keluarga mereka untuk sungguh-sungguh beribadah. Tidak sekedar menyaksikan melalui tayangan HP atau laptop, tetapi sungguh-sungguh mereka beribadah dengan sikap yang benar karena mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang hadir di rumah mereka. Kiranya ibadah online yang mereka ikuti juga mengubah hidup mereka, bahwa hidup ini hanya sementara, perlunya bagi kami untuk terus berbenah diri, bertobat dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami selalu menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati kegiatan gereja kami selama sepekan yang akan datang. Engkau yang akan melawat supaya kami tidak terjebak kepada rutinitas kegiatan, tetapi sungguh-sungguh menjadi sarana untuk kami terus membangun intimasi dengan Tuhan, kedekatan kami dengan Tuhan, karena kami tahu kami perlu Engkau di masa-masa yang sukar ini. Tidak ada kekuatan yang diberikan dunia selain hanya di dalam Engkau. Kami terus rindu mengejar hadir-Mu, meskipun waktu-waktu kami terbatas, tetapi kami akan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan, baik kami yang bisa di gereja maupun kami yang mengikuti melalui tayangan Facebook maupun Instagram Gereja Isa Al-Masih. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat mengikuti ibadah dengan sikap yang benar, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, bahwa tanpa Tuhan kami adalah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati selama sepekan jemaat-Mu akan bekerja. Engkau menolong mereka,
di masa yang sukar ini. Ajar mereka tidak mengandalkan kekuatan dan pengalamannya sendiri, tetapi mereka boleh mengandalkan Tuhan, memulai bekerja dengan Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam setiap kesulitan, tantangan yang dihadapi. Berkati yang akan berangkat keluar kota, berkati mereka yang bekerja di dalam kota, biar mereka terus hidup dekat kepadamu, karena Engkau sumber berkat. Engkau selalu punya cara untuk menolong dan memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami yang hari-hari ini mungkin kami sembrono, kami tidak peduli dengan hidup kami membuang waktu dengan sia-sia. Kiranya kami sadar supaya kami sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau. Berkati keluarga, berkati ibu-ibu rumah tangga yang mendampingi anak-anak mereka belajar. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah dari TK, SD, SMP, SMU. Tuhan akan memberkati mereka, supaya dalam proses pembelajaran jarak jauh, mereka belajar dengan baik. Mereka mendapatkan ilmu untuk masa depan mereka. Dan Tuhan menolong, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami ke dalam tangan-Mu. Karena kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, berkat-Mu turun atas kami semua, menyertai kami dari siang hari ini sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan Yesus, kedangkan tangan-Mu atas setiap kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadakan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan